Adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raka Muhammad Panji. Di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Langsung saja. Outline. Di sini ada beberapa materi yang saya akan bahas. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Kedua IP public dan IP private. Dan ketiga ada class pool dan class addressing. Keempat ada kasus subnetting. Kelima konsep block subnet. Dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Langsung saja ke materi yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Kemudian subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP seperti kelas A, B, dan kelas C yang sudah diatur. Selanjutnya ada IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh kalian. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Selanjutnya ada class pool dan class addressing. Perlu kalian ketahui class pool dan class addressing terbagi menjadi dua, IP versi 4 dan IP 26. Di sini ada kelas IP address public. Ini ada beberapa kelas, sama ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D dan E. Untuk kelas C dan E ini sedang tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan ada kelas A, B, dan C. Nilai outcat pertama kelas A 0 sampai 127, sedang kelas B 128 sampai 191, dan kelas C 192 sampai 223. Kemudian di sini ada CIDR atau disebut prefix. Di sini sama-sama menjumlahkan. Yang kelas A ini CIDR-nya ada 8, kelas B ada 16, dan kelas C CIDR-nya 24. Kemudian ada IP address private. Kelasnya masih sama, kelas A, B, dan C. Alamat ini masih sama dengan nilai outcat pertama. Kelas A 10.0.0.0 dan ada default subnet mask. Default subnet mask kelas A ini sama dengan subnet mask yang kelas A yang ini, yang 255.0.0.0 dan seterusnya.
Selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan menentukan range IP yang bisa digunakan. Nah, di sini ada 12 PC. Lalu kita cari dua pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12. Di sini saya menemukan 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Kemudian kita cari prefixnya. Rumus prefix itu 32 dikurang 4. 4 ini dari yang 2 pangkat 4 ini sama dengan 28 yang 16. Lalu cari total IP. 2 pangkat 32 dikurang 8 yang sama dengan 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Kemudian kita cari IP networknya. IP network diawali dengan 0, lalu 16, 32, 48. Lalu IP broadcastnya di sini ada 15. Tinggal kurangi 1 dari IP network, misalnya 16 kurang 1 15, 32 kurang 1 31, kemudian 48 kurang 1 47. Di sini saya menggunakan kelas yang B yang 172.16. Kemudian kita cari subnet mask. 256 dikurang 16 yang hasilnya 240. Kemudian kita tentukan range IP-nya. Di sini ada 172 dikurang titik 16 titik 10 titik 0 dan 172 titik 16 titik 10 titik 15. Di sini ada sama 172 titik 16 titik 10 sampai 1. Kemudian 172 titik 16 titik 10 titik 14. Jadi range IP itu adalah 14. Jika di komputer ini 12 PC, ini 14 masih bisa dipakai. Selanjutnya, nah sini ada 60 PC. Sama kayak sebelumnya, kita cari 2 pangkat berapa yang mendekati 60. Sini saya menemukan 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Kemudian kita cari prefixnya. Prefix sama dengan prefix 32 dikurang 6 sama dengan 26. Kemudian kita cari total IP-nya. 32 dikurang 26 sama dengan 2. Ini 6 sama dengan 64. Kemudian kita cari subnet masknya. Sama dengan 256 dikurang 54 yang hasilnya 192. Kemudian kita tulis 255.255.255.192. Kemudian kita cari, tentukan IP nya. Seperti biasa, IP ininya dimulai dari 0. Ini ada 64, 128, 192. Kemudian cari IP broadcastnya. Ini ada 63. Seperti biasa, ini tinggal dikurang 1 dari IP ini. 64 kurang 1 63, 128 kurang 1 127, kemudian 192 dikurang 1 191.
Nah, di sini saya menggunakan kelas A ya teman-teman, yang 10.1.1 ini belum kita ketahui, nanti kita cari sama-sama. Di sini ada networknya sama dengan titik 10.1.1.64. Ini broadcastnya 10.1.1.27. Kemudian kita tentukan range-nya 10.1.1.65. Broadcast 10.1.1.126. Range-nya 62. Selanjutnya di sini ada 100 PC. Seperti yang pertama tadi, kita cari dua pangkat berapa yang mendekati 100. Di sini saya menemukan 2 pangkat 7 yang hasilnya 128. Kemudian kita cari prefixnya 32 dikurang 7 sama dengan 25. Kemudian total IP-nya 2 32 dikurang 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kemudian kita cari subnet masknya 256 dikurang 128 sama dengan 128. Kemudian kita tulis 255.255.128. Di sini saya menggunakan yang kelas C ya teman-teman, yang 192.168.1. Kemudian kita cari IP networknya. Seperti biasa dimulai dari 0, 100, ada 128, ada 256. Sini IP broadcastnya tinggal dikurang 1 dari ini, 128 dikurang 1 127, 156 dikurang 1 255. Nah, prefixnya itu adalah 25. Total IP adalah 128. Subnet masknya 255.255.255.128. IP networknya 192.168.1.0. IP broadcastnya 192.168.1.127. Kemudian IP range-nya 192.168.1.1 sampai 168.1.126. Nah, jadi yang apabila di kelas ini ada 100 PC atau yang 128 ini bisa digunakan. Selanjutnya konsep blok subnet. Sini ada IP network, IP broadcast. Diibaratkan seperti ruangan. Seperti blok subnet, by default tidak bisa saling ping komunikasi. Dan kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Selanjutnya, nah, sini ada beberapa kelas. Yang pertama ini ada PC di kelas 1. Di blok 2 ada beberapa PC, dan ketiga ada beberapa PC juga. Misalnya kita ingin menghubungkan PC 1 dengan PC 2. Kita bisa menggunakan blok yang satu ini.
seterusnya 10.10.10.2 10.10.10.5. Nah, ini jika ingin terhubung kita harus sama dengan blok yang satu. Jika PC1 ingin menghubungkan PC2 tetapi PC1 menggunakan blok yang satu, PC2 menggunakan blok 2, ini tidak bisa digunakan. Selanjutnya IP Forward Deliver Type. Sini ada unicast one-to-one communication. Sini jadi ini satu PC ini hanya bisa satu komunikasi saja. Sini ada multicast one-to-many communication. Nih, di satu PC ini hanya bisa berkomunikasi sama dua PC, hanya beberapa saja. Kemudian ada broadcast one-to-all communication. Nah, ini baru satu PC bisa saling terhubung ke semua PC. Selanjutnya konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Selanjutnya teman-teman lihat ilustrasi di sini. Jika di satu ruangan ini ada beberapa komputer atau device ingin saling terhubung sesama, itu bisa menggunakan switch ya teman-teman. Tetapi itu networknya itu harus sama. Contohnya 10.1, 10.2 dan seterusnya. Nah, jika teman-teman ingin menghubungkan ruangan 1 dengan ruangan 2, itu bisa dibantu dengan router. Jika menggunakan switch itu tidak bisa karena itu networknya tidak sama. Contohnya ini di sini networknya 0 dan di sini networknya 32. Ini bisa terhubung, tetapi kita harus menggunakan router. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.